Pernahkah kalian mendengar pajak paling konyol? Di video ini kita akan bahas pajak paling konyol di dunia. Sebelum kita bahas pajak yang konyol ini, jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Nomor 1. Pajak jenggot. Bayangin kalau punya jenggot bisa bikin kamu harus bayar pajak. Ini bukan lelucon, tapi beneran terjadi di Rusia zaman Tsar Peter the Great. Yuk, kita bahas pajak paling absurd ini. Jadi pada 5 September 1698, Tsar Peter the Great di Rusia menerapkan kebijakan pajak jenggot atau beard tax. Pajak ini mengharuskan laki-laki membayar hak istimewa untuk memelihara jenggot. Peter the Great menerapkan pajak jenggot sebagai bagian dari upaya reformasi dan westernisasi Rusia, termasuk dalam hal mode dan penampilan pribadi. Ia ingin orang Rusia tidak berjenggot seperti orang Eropa Barat yang dianggapnya lebih modern. Untuk menegakkan kebijakan ini, Peter the Great memberdayakan polisi untuk mencukur paksa pria yang menolak. Bagi yang tetap ingin memelihara jenggotnya, mereka harus membayar pajak jenggot. Tarifnya bervariasi tergantung pada status sosial dan profesi. Pajak jenggot tetap berlaku hingga tahun 1772 dan secara resmi dicabut oleh Catherine the Great. Kebijakan ini tidak disukai oleh gereja ortodoks Rusia karena ajarannya menganggap rambut wajah yang tidak dipotong sebagai cerminan kesalehan. Kalau zaman sekarang, jenggot hipster mungkin kena pajak ekstra karena ukurannya jadi, kalau kamu hidup di zaman itu, pilih bayar pajak atau cukur jenggot. Kedua, pajak topi. Di Inggris pada abad ke-18, orang harus membayar pajak hanya karena mengenakan topi. Ya, kedengarannya aneh, tapi ini benar-benar terjadi. Pajak topi adalah salah satu contoh paling unik dari pajak yang pernah ada dalam sejarah Inggris. Pada zaman itu, pemerintah mencari cara untuk meningkatkan pendapatan negara. Salah satu ide yang muncul adalah pajak atas barang-barang tertentu yang dianggap sebagai simbol status sosial, seperti jendela, kertas, dan topi. Pajak ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1784 di bawah pemerintahan Raja George III. Mengapa topi? Pada masa itu, topi adalah aksesori penting yang mencerminkan status sosial seseorang. Semakin mahal dan rumit desain topi seseorang, semakin tinggi status mereka. Dengan mengenakan topi, orang menunjukkan siapa mereka di masyarakat. Karena itulah, pemerintah menganggap topi sebagai barang yang layak untuk dikenakan pajak. Pajak ini diterapkan secara langsung kepada pembuat dan penjual topi. Mereka diwajibkan membayar pajak sesuai dengan jenis dan nilai topi yang mereka jual. Untuk memastikan kepatuhan, pemerintah mencetak label pajak resmi yang harus ditempelkan di bagian dalam topi. Namun, pajak ini tidak hanya berlaku bagi para pembuat topi. Konsumen yang membeli topi juga akhirnya harus membayar harga yang lebih tinggi karena penjual akan menaikkan harga untuk menutupi biaya pajak tersebut. Pajak ini mempertegas jurang sosial antara orang kaya dan miskin. Orang kaya tetap mampu membeli topi mahal meski pajaknya tinggi. Namun bagi orang miskin, pajak ini sangat memberatkan. Banyak dari mereka memilih untuk tidak memakai topi sama sekali, bahkan ada yang menggunakan topi palsu untuk menghindari pajak. Lebih parah lagi, pajak ini mendorong munculnya pasar gelap. Beberapa orang mulai membuat topi palsu atau menghapus label pajak dari topi bekas untuk menghindari biaya tambahan. Hal ini menyebabkan pemerintah kesulitan menegakkan aturan pajak. Pajak topi akhirnya dihapus pada tahun 1811. Alasannya sederhana, pajak ini tidak efektif dalam mengumpulkan pendapatan yang signifikan dan menimbulkan banyak masalah di masyarakat. Namun pajak ini meninggalkan jejak unik dalam sejarah Inggris, menjadi pengingat bagaimana kebijakan pajak bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketiga, pajak jendela. Bayangkan di suatu masa memiliki banyak jendela di rumah Anda bisa membuat Anda dianggap kaya raya atau malah membuat Anda membayar pajak lebih mahal. Ya, inilah kisah tentang pajak jendela, sebuah kebijakan konyol yang diterapkan di Eropa pada abad ke-18. Pajak jendela diperkenalkan pertama kali di Inggris pada tahun 1696 saat Raja William III membutuhkan cara baru untuk mengumpulkan dana negara. Ide dasarnya sederhana, jumlah jendela di rumah dianggap mencerminkan kekayaan pemiliknya. Semakin banyak jendela, semakin kaya Anda dan tentu saja semakin besar pajak yang harus dibayar. Kebijakan ini lahir di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pajak penghasilan langsung.
Pemerintah mencari cara untuk memastikan bahwa orang-orang kaya berkontribusi lebih banyak tanpa secara langsung memeriksa pendapatan mereka. Jendela dianggap sebagai indikator status sosial yang mudah dilihat. Tapi bagi kelas pekerja dan masyarakat miskin, pajak ini menjadi beban besar. Banyak yang terpaksa menutup sebagian jendela mereka untuk menghindari pajak tinggi, sehingga rumah mereka menjadi gelap dan pengap. Kebijakan ini membawa dampak besar pada arsitektur dan kehidupan sehari-hari. Muncul istilah jendela buta, yaitu jendela yang sengaja ditutup dengan batu bata agar tidak dihitung dalam pajak. Tapi ini bukan sekadar soal estetika. Rumah tanpa jendela yang memadai menyebabkan kondisi hidup yang tidak sehat. Penyakit seperti tuberkulosis menjadi lebih umum akibat kurangnya ventilasi dan sinar matahari. Selama abad ke-18 dan 19, protes terhadap pajak jendela semakin gencar. Banyak yang menganggap kebijakan ini tidak adil dan merugikan rakyat kecil. Pada akhirnya, tekanan masyarakat memaksa pemerintah untuk menghapus pajak ini pada tahun 1851. Penghapusan pajak jendela disambut dengan sukacita. Ini menandai perubahan besar dalam cara negara memungut pajak dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Hari ini, jendela bukan hanya simbol status, tetapi juga kebutuhan dasar. Kisah pajak jendela mengingatkan kita bahwa kebijakan yang sederhana sekalipun bisa membawa dampak besar pada masyarakat. Jadi, lain kali Anda membuka jendela rumah, ingatlah bahwa dulu itu adalah sebuah kemewahan yang dikenakan pajak. Keempat, pajak garam. Di masa lalu, garam adalah kebutuhan yang sangat mendasar. Bukan hanya untuk makanan, tetapi juga untuk kesehatan. Namun di India pada masa kolonial Inggris, garam berubah menjadi simbol penindasan. Bagaimana mungkin bahan sederhana seperti garam menjadi pusat perjuangan besar melawan penjajahan? Sejak abad ke-18, pemerintah kolonial Inggris memberlakukan pajak atas garam. Garam yang tersedia melimpah di India diambil alih dan dimonopoli oleh Inggris. Mereka melarang rakyat India memproduksi garam sendiri, bahkan dari sumber alami seperti air laut. Pajak ini membuat harga garam melambung tinggi sehingga rakyat miskin kesulitan mendapatkannya. Padahal di iklim tropis seperti India, garam adalah kebutuhan vital untuk bertahan hidup. Akibat pajak garam, banyak keluarga menderita kekurangan nutrisi. Sementara itu, keuntungan besar dari pajak ini masuk ke kas Inggris memperkuat sistem kolonial yang menindas. Rakyat India tidak hanya dipaksa membayar pajak yang tidak masuk akal, tetapi juga kehilangan kendali atas sumber daya mereka sendiri. Pada tahun 1930, seorang pria bernama Mohandas Karamchand Gandhi memutuskan untuk melawan. Dia memimpin Dandi March, sebuah pawai sejauh 240 mil ke pantai Dandi, di mana dia memproklamasikan hak rakyat India untuk membuat garam mereka sendiri. Aksi ini sederhana, tetapi memiliki dampak besar. Pawai garam menjadi simbol perlawanan damai melawan ketidakadilan. Rakyat dari berbagai lapisan masyarakat bersatu melawan monopoli garam. Pajak garam akhirnya dihapuskan dan perjuangan ini menjadi salah satu langkah penting menuju kemerdekaan India pada tahun 1947. Pajak garam mengingatkan kita bahwa bahkan bahan paling sederhana sekalipun bisa menjadi alat perlawanan terhadap ketidakadilan. Perjuangan rakyat India adalah pelajaran berharga tentang kekuatan persatuan dan keberanian melawan tirani. Kelima, pajak lemari es. Apakah Anda tahu bahwa di Austria ada pajak yang berlaku khusus untuk lemari es? Pajak ini mungkin terdengar aneh, tetapi ada alasan mendalam di balik kebijakan ini. Pajak lemari es di Austria mulai diberlakukan pada tahun 2010. Pemerintah saat itu berupaya menghadapi dua tantangan utama, konsumsi energi yang tinggi dan limbah elektronik yang terus meningkat. Lemari es sebagai salah satu perangkat elektronik yang selalu menyala, dianggap memberikan kontribusi besar terhadap kedua masalah tersebut. Austria adalah salah satu negara di Eropa yang sangat peduli terhadap lingkungan. Pajak ini dirancang untuk mendorong masyarakat membeli lemari es yang lebih hemat energi, mengurangi penggunaan perangkat elektronik yang sudah tua dan boros, membiayai program daur ulang limbah elektronik di seluruh negeri. Pajak lemari es diterapkan dalam bentuk biaya tambahan saat pembelian. Semakin tinggi konsumsi energi lemari es tersebut, semakin besar pajaknya. Hal ini bertujuan untuk memberi insentif kepada masyarakat untuk memilih produk yang memiliki label energi A++ atau yang lebih baik. Pajak ini memunculkan reaksi yang beragam.
Sebagian masyarakat merasa kebijakan ini memberatkan, terutama bagi keluarga dengan penghasilan rendah. Namun ada juga yang mendukung karena mereka melihat manfaat jangka panjang seperti pengurangan tagihan listrik dan lingkungan yang lebih bersih. Menurut data pemerintah, sejak pajak ini diterapkan, konsumsi listrik rumah tangga telah berkurang hingga 15% dalam 1 dekade terakhir. Tentu saja, tidak semua orang setuju. Beberapa kelompok menganggap pajak ini tidak adil dan hanya menguntungkan produsen perangkat baru. Tantangan lainnya adalah meningkatnya pasar gelap untuk lemari es bekas tanpa pajak. Pajak lemari es di Austria adalah contoh bagaimana kebijakan pajak dapat digunakan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Meskipun ada pro dan kontra, dampak positifnya terhadap lingkungan dan konsumsi energi tidak bisa diabaikan. Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ini? Apakah negara lain juga perlu meniru langkah Austria? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.